Kejagung kembali menetapkan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka baru dalam lingkaran korupsi MBG. Kejagung menyebut bersama Dadan Hindayana, Glory terlibat praktik jual beli dapur MBG. Tersangka korupsi MBG bertambah satu, Glory Harimas Sihombing atau GHS. Kejagung menyebut dengan cara melawan hukum, Glory terbukti kong kali kong dengan mantan Kepala BKN Dadan Hindayana menggerogoti uang MBG. Modusnya, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review ini bertindak sebagai calo atau broker yang bertugas memperjualbelikan titik-titik dapur MBG. Harga yang dipatok tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah per lokasi. Setelah berhasil memperjualbelikan titik-titik dapur MBG, Glory menyetor uang haram itu kepada Dadan Hindayana. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara GHS dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Atas tingkah laku curangnya, kini Glory bergabung dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Pusung, Asep Somantri dan Andri Mulyono sebagai tersangka korupsi MBG. Setelah Kejagung secara maraton berhasil mengumpulkan 6 tersangka pencuri uang MBG, apakah akan menyusul tersangka selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung RI mengungkap satu nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman, menetapkan satu tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lainnya yang tengah diselidiki Kejagung. Ya pemirsa, informasi lain, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di JXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari mulai 11 Juni lalu sampai 12 Juli 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ 2026. Mulai dari produk kuliner, otomotif, elektronik, dan masih banyak lagi lainnya. Harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Ya pemirsa, Anda yang akan mengisi libur sekolah pekan depan bisa memanfaatkan beragam diskon dan tiket gratis yang diberikan Pemprov Jakarta dalam rangka ulang tahun Jakarta yang ke-499. Tarif transportasi publik hanya Rp1 selama 3 hari. Sementara itu tiket masuk ke wisata Ragunan dan juga Ancol juga digratiskan. Senin pekan depan, Kota Jakarta genap berusia 499 tahun. Untuk menyambut usia baru, Pemprov Jakarta menggratiskan tiket masuk wisata Ragunan dan Ancol, serta memberikan tarif transportasi hanya Rp1 untuk MRT, Transjakarta, dan LRT Jakarta.
Kebijakan ini berlaku selama 3 hari yaitu mulai 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan juga akan membuka layanan Ragunan Night Zoo pada malam puncak peringatan HUT Jakarta. Sementara untuk warga Jakarta yang ingin gratis masuk Ancol diharuskan melakukan reservasi tiket 1 hari sebelum kunjungan. Tiket gratis masuk Ancol berlaku mulai pukul 5 hingga 23 malam. Dan pada tanggal itu kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya gratis. Itulah kado yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada syaratnya satu, KTP Jakarta. Warga yang ingin mendapat tiket gratis masuk wisata Ancol dan Ragunan harus menunjukkan KTP Jakarta kepada petugas di loket. 1 KTP berlaku untuk 1 tiket gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, organisasi masyarakat gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Aduan terkait dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Bareskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka menggelar demonstrasi membawa 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menggunakan sepeda motor, bus, hingga mobil angkutan umum. Dengan menggunakan jaket alma mater, para mahasiswa ini membawa bendera, spanduk, hingga poster berisi beragam tuntutan. Kali ini mereka mengusung 3 tuntutan rakyat, diantaranya pemulihan ekonomi. Polisi turut melakukan pengawalan untuk menjaga ketertiban dan juga kelancaran arus lalu lintas. Dalam orasinya, masa aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Bergabungnya mahasiswa Trisakti ini menambah besar jumlah massa yang memadati kawasan Senayan. Orator selanjutnya perwakilan dari